bibir ibu bagian luar ni wajah. Kan tampak tak? Maka ibu pakai lipstick kan? Kan dia nampak tu. Kan ibu dah pernah pakai lipstick, sudah pakai lipstick tu. Karena itu ibu-ibu kalau pakai lipstick, tolong lipsticknya dibuka waktu berwuduk. Karena lipstick itu jadi ibu pas sudah pasang lipstick kan tu berwuduk. Tak sah wuduknya dia tu, Pak. Ibu. Ini bagian wajah masuk make up. Karena make up itu waterproof, anti air tu. Karena make up tu pakai pondasi. Pondasi itu anti air tu. Dia tidak sampai ke kulit, tidak sampai ke kulit. Apalagi ni anak daru mana purai nak. Itu waktu beralik tu, Ibu. Itu anak daru tu kadang zuhur dari sembahyang tidak tu. Oh, kadang-kadang anak daru tu, Ibu, curiga dari sebelum zuhur tagak di pentas lah, sudah lah sampai asar. Mana sembahyang tu? Kalau ingin kayaknya buka make up dulu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan pindah setelah bab al-janabah ya kita selesaikan. Bab junub kita masuk ke bab wudu ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang persoalan wudu. Ya, karena wudu ini ya sangat penting dan menjadi prasyarat diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Sebenarnya wudu ini Bapak Ibu ya tidak terlalu sulit karena ada ukuran minimal wudu. Ukuran minimal wudu itu disebutkan di Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ya wa aydiyakum ilal marafiq famsahu ya bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, sapu sebagian kepala, dan basuh kaki sampai mata kaki. Selesai. Itu batas minimal itu. Jadi kalau ibu basuh muka, basuh tangan, ya, sapu sebagian rambut atau kepala, dan basuh kaki. Itu sudah boleh salat tu, Pak. Kan ringan wudu tu, Pak, tak berat itu. Cuman kita membahas hadis-hadis wudu ni agar wudu kita sempurna. Karena kesempurnaan wudu itu menjadi ya ukuran kesempurnaan salat seseorang. Bahkan kelak di akhirat ya ketika Nabi ditanya tentang surat Ar-Rahman ayat 39, kata Allah, fa yauma idzin la yus'alu an zanbihi insun wala jan. Kata Allah, besok di akhirat ada orang masuk surga tidak ditanya dosa dan amalnya. Jadi ada orang masuk surga, langsung saja digiring ke surga. Tidak ditanya amalnya. Sahabat bertanya, apakah mereka tidak dihisab ya Rasulullah? Kata Nabi, la yuhasabun. Mereka tidak dihisab oleh Allah. Kenapa mereka tidak dihisab? Kullun yu'rafuna bisimahum. Malaikat hanya melihat wajahnya saja. Ada orang masuk surga dilihat wajahnya dan wajahnya cerah. Kenapa wajahnya cerah? Kata Nabi, ghurran muhajjalin min asaril wudu. Karena wudunya sempurna ketika dulu di dunia. Jadi kesempurnaan wudu ini Bapak Ibu membuat wajah kita bercahaya terang. Hingga dengan cahaya wajah itulah malaikat membawa kita ke surga tanpa menanyakan apa amal dan dosa kita. Itu hebatnya wudu ini sempurna Bapak Ibu. Nah, karena itu kita perlu belajar, mempelajari hadis-hadis seperti apa wudu yang sempurna itu. Walaupun tidak akan seperti Nabi, minimal mendekati praktek Nabi. Nah, kita lihat hadis pertama, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari.
Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ama'a kulli wudu'in. Kata Nabi, andai tidak membebani umatku, maka saya akan mewajibkan mereka bersiwak ya setiap kali mereka berwudu. Ya, kalau di hadis lain fi kulli salatin, setiap mereka hendak melaksanakan salat. Nah, jadi siwak ini sunnah Nabi Bapak Ibu. Lalu kalau ke Makkah itu ada kayu ud namanya, itu khusus untuk siwak itu. Nah, jadi siwak itu Bapak Ibu itu setiap berwudu, apakah ya ketika hendak salat ataukah selesai wudu atau sebelum wudu itu bersiwak dulu. Nah, kalau kita sekarang ya bolehlah menggosok gigi, ya. Tapi siwak itu memang sunnah Bapak Ibu. Dan salah satu keutamaan siwak itu, orang yang rajin bersiwak itu sakaratul mautnya akan mudah. Itu Nabi ketika hendak meninggal dunia, Aisyah bercerita minta disiwak. Maka Aisyah kemudian mengambil siwak dan menggigitkan ya ujung siwak itu sampai dia lunak. Lalu ya yang digigit Aisyah itu digosokkan ke gigi Nabi. Maka kata Aisyah, ketika Nabi wafat itu, air ludah saya dan ludah beliau itu bersatu. Ya, karena Aisyah menggigitkan siwak itu dan menempel ludahnya di sana kan, lalu digosokkan pula ke gigi Nabi. Memang orang kalau bersiwak itu rajin, memang sakratul mautnya mudah Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ada kesempatan bersiwaklah. Nah, misalnya ada wudhu di rumah tuh, nah, atau bersiwak dulu, baru ke masjid. Memang ada sebagian orang membawanya di sakunya Pak. Ya, sebagian kawan-kawan kita itu taruh di saku itu, dan ketika hendak takbir siwak dulu. Lalu ya dimasukkan lagi ke kantongnya. Kadang-kadang kita merasa tidak nyaman ya melihat keadaan itu, tapi itu sunnah Bapak Ibu. Dan biasanya siwak itu tidak bau Bapak Ibu, karena dia punya antibakteri apa namanya itu. Memang siwak itu memang begitulah. Nabi itu tidak melakukan sesuatu kecuali itu kebaikan. Nah, tapi Bapak Ibu yang tak bisa bersiwak, minimal setiap berwudu itu gosoklah gigi. Kenapa kita disuruh menggosok gigi setiap hendak berwudu itu? Ya karena aroma mulut kita ini nanti akan mempengaruhi orang di dekat kita. Apalagi subuh. Subuh ini kan kadang-kadang kita malam tuh kadang makan yang tidak sedap aromanya, makan jaring, makan patai itu. Subuh tu nak digosok gigi Ibu pai ka masjid Ibu. Takbiratul ihramnya kancang ambuinya Ibu kan. Kan bisa dibayangkan orang di Sabalah awak merasa tidak nyaman dia dengan aroma mulut kita. Dulu masih untung lah pakai masker sama-sama kan. Jadi kok kancang mana takbirnya Allah. Alanya elok seseorang ke dalam balik ya. Kalau kini masker lah buka apa Ibu. Karena itu memang disunahkan kita setiap wuduk tu gosoklah gigi. Karena kadang-kadang Bapak Ibu kita tidak sadar kalau kita mah aroma mulut kita biasa karena lah salah satu hari irui. Orang di Sabalawak kadang-kadangnya sensitif dengan aroma mulut. Maka digosoklah gigi kita. Artinya menggosok gigi atau bersiwak setiap berwudu itu hampir mendekati wajib hukumnya. Kalaulah tidak memberatkan umatku, berarti itu sebenarnya sudah hampir wajib hukumnya. Cuma Nabi sadar kalau itu diwajibkan akan membebani. Tapi hukum berupa menggosok gigi atau bersiwak itu hampir mendekati wajib. Makanya Bapak Ibu kalau mau berwudu gosoklah gigi itu. Itu sunnah Nabi begitu. Kalau bisa bersiwak akan jauh lebih baik. Kalau nanti Bapak Ibu pergi umrah kan, kalau nak umrah ditampik-tampik aksesoris orang pergi umrah kan ada dijual siwak tu Bapak Ibu. Tidak apa-apa bersiwak kita itu. Ya itu memang sunnah Nabi bersiwak itu. Nah, lalu hadis kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Humran itu Utsman ya, anna Utsman da'a bi wudu'in faghasala kaffai salasa marrat summa tamatmada wastan saqa wastan syara
summa ghassala wajhahu salasa marrat, summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marrat, summa al-yusra misla zalika, summa masaha bi ra'sihi, summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marrat, summa al-yusra misla zalika, summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i haza. Jadi Utsman bin Affan itu berwudu, mencontohkan wudu di dekat sahabat namanya Humran. Ini Utsman mengajarkan Humran berwudu. Apa yang dilakukan Utsman? Utsman itu membasuh telapak tangannya 3 kali. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau berwudu, basuh dulu ini telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, basuh 3 kali. Lalu tamat mada. Tamat mada itu memasukkan air ke hidung, ke mulut, berkumur-kumur. Jadi diambil air, masukkan ke mulut, kumur-kumur. Ya. Lalu wastansaqa, memasukkan air ke hidung. Jadi setelah ke mulut dimasukkan air ke hidung. Wastansara, lalu air itu ditiup, disemburkan dari hidung. Jadi bukan masuk ke hidung lepas, enggak, dikeluarkan dengan cara meniupnya dengan keras. Ya, itu namanya wastansar. Lalu dia membasuh wajahnya 3 kali. Begitu disebutkan membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai siku. Jadi kalau membasuh tangan sampai siku berarti mulainya dari jari. Karena kalau sampai siku berarti siku finish. Jadi berwudu itu bukan dari siku ke jari, tapi dari jari ke siku. Jadi air dari sini dia turun ke bawah. Ya, sebab kalau begini Bapak Ibu berwudu nanti khawatirnya tidak basah di sini, tidak kena air. Tapi kalau dari atas air pasti mengalir ke sini dan dia pasti jatuhnya di siku. Ya Pak. Kalau Bapak Ibu berwudunya begini, dikhawatirkan ini tidak kena. Tapi kalau berwudunya begini airnya pasti ke siku airnya jatuh. Itu kenapa perintah Allah, basuhlah tanganmu ilal marafiq sampai siku. Ya. Berjalanlah engkau sampai ke kampus. Berarti kan kampus finishnya itu. Kan itu bahasanya Pak. Berjalanlah engkau sampai kampus, berarti kampus finish. Basuhlah tangan sampai siku, berarti siku finish. Bukan berarti tidak sah orang yang membasuh siku ke bawah. Kalau dikatakan sah-sah, karena prinsip wudu itu menyampaikan air ke semua anggota yang wajib dibasuh. Selama air telah sampai, dia sah. Dan tidak mesti air itu mengalir jatuh. Boleh jadi nanti ketika air kecil terbatas, itu bisa pakai tisu atau pakai kain basahan. Bisa. Selama air rata sampainya. Dah wudu itu. Tapi kondisi yang standar, wudu yang sempurna itu basuh tangan itu dari jari-jari ke siku. Bahkan nanti akan ada hadis lagi, terakhir air itu diambil dengan tangan lalu siku digosok. Atau nanti ada hadisnya itu, nanti kita baca hadisnya. Karena jangan-jangan siku ini tidak basah, nanti tidak sah wudunya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan hanya sampai siku dan siku tidak wajib. Tapi ada kaidah usul fikih, man la yatimu bihi illa man lam yatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sesuatu yang tidak sempurna dengan dia yang wajib, maka hukumnya pun menjadi wajib. Maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan membasuh siku pun wajib, makanya diambil air dibeginikan. Jadi memang berwudu, kecuali ini kerannya randah. Kalau kerannya randah, Bapak Ibu mau deko wudu, beko patah pinggang beko. Ini kondisional sifatnya. Kalau maka yang paling bagus tuh kerannya tinggi. Kalau di kampung cuma pancuran, dulu kan berwudu orang di kampung di pancuran, Pak. Pancuran kan tinggi ya itu Pak. Tuh tinggal tampung sudah deko sudah itu. Basah sampai kemari itu.
Tapi di masjid-masjid rata-rata keran agak rendah, Pak. Kalau keran rendah mau dikolo apa kan payah beku tu. Nah, yang penting basah saja kalau begitu. Tapi memang dicontohkan ya dalam hadis Nabi itu membasuh tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Kemudian yang kiri juga seperti itu, dibasuh sampai siku 3 kali. Kemudian dia menyapu kepala. Jadi kepala tidak dibasuh, disapu. Lalu dia membasuh kaki yang kanan sampai mata kaki 3 kali. Ini telinga tak ada sebut Pak ya. Telinga tak ada, kerana telinga tak wajib. Telinga tak masuk rukun wudu, tapi membasuh telinga nanti ada 2 model. Sekalian membasuh wajah kerana dianggap ini wajah, atau sekalian ketika membasuh kepala kerana dianggap ini kepala. Jadi membasuh telinga tu nanti membasuh telinga ni bisa membasuh telinga tu langsung dengan membasuh wajah sekalian. Bisa juga nanti ketika menyapu kepala langsung. Jadi telinga ni Bapak Ibu bisa masuk ke wajah, bisa masuk ke kepala. Walaupun nanti ada pula hadis Nabi setelah membasuh kepala mengkhususkan membasuh telinga. Ada hadis yang nanti kita sampai ke situ. Tapi dalam hadis Utsman tidak diceritakan itu dibasuh telinga, disapu telinga, tidak ada. Setelah wajah, tangan, itu kepala diusap. Setelah di kepala, langsung kaki. Sampai mata kaki sebanyak 3 kali masing-masing, ke kanan dan kiri. Kata Utsman, beginilah saya lihat dengan mata saya Rasulullah berwudu. Kata Utsman. Hadis Bukhari Muslim. Beginilah cara Nabi berwudu, saya lihat sendiri dengan mata saya, kata Utsman. Ini ya contoh wudu pertama yang dicontohkan Rasulullah kepada Utsman, dan Utsman mengajarkan kepada Humran. Itu. Lalu disebutkan dalam hadis Abu Dawud ketika menceritakan wudu Nabi, wa masaha bi ra'sihi wahidah. Nabi itu menyapu kepalanya sekali saja. Jadi ada kalanya Nabi mencontohkan basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, tapi kepala sekali saja. Jadi muka 3, ya, tangan 3, kaki 3, tapi kepala sekali saja katanya. Ya, wahidah. Jadi kepala itu tidak masih 3 kali. Ya, tapi memang dalam Al-Quran disebutkan sapu kepala, bukan rambut. Kepala, ya, menyapu yang disapu itu kepala bukan rambut. Karena tidak semua orang punya rambut. Kalau disebutkan sapulah rambut dan botaknya, jangan rasuk kepalanya lah, rambut pun dapat rambut lah, nah. Itu kenapa Allah mengatakan kepala. Yang tidak berambut pun tetap mengusap kepalanya. Gitu. Dan karena yang diusap kepala itulah kenapa kemudian para ulama memang mengharuskan air itu sampai ke akar-akar rambut. Karena yang Allah suruh menyapu kepala, bukan menyapu rambut. Tapi sebagian karena ada bi, ya, ada kata bi, huruf bi di situ, wamsahu bi ru'usikum, maka tidak mesti rambut, tidak mesti kepala. Kalau Allah katakan wamsahu ru'usakum, ya, tapi kalau pakai bi, rambut pun masuk bagian daripada ru'us. Begitu pemahamannya. Maka cukup membasuh itu pun tidak semua rambut, sebagian saja. Maka dalam mazhab Syafi'i minimal 3 helai. Jadi kalau ada orang berwudu atau masuk kakinya lain, lah sah toh. Ya, kalau ada yang begitu, tapi kan minimalis namanya itu. Ya. Itu ibadah yang minimalis tuh. Ya, kalau yang sempurnanya nanti ada contoh dari Nabi sebagaimana mengusap kepala, itu ada hadisnya setelah ini. Lalu diceritakan lagi dalam hadis Abu Dawud itu, masaha Rasulullah bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafa summa raddahuma ila al-makanil ladzi bada'a minhu.
diceritakan. Jadi Nabi itu wuduknya kalau ketika menyapu kepala, Nabi itu mulai di bagian depan sini, lalu terus ke bagian belakang sampai ke tengkuknya, lalu dikembalikan lagi ke depan ke tempat semula. Jadi Nabi itu kalau membasuh kepalanya, Pak Ibu, ini diambil air, ditarik ini ke belakang sampai ke tengkuk, lalu ditarik lagi ke depan. Itu sekali baru tuh. Kalau mau sempurna 3 kali. Tarik semua sampai ke tengkuk, tarik lagi ke depan. Jadi berwuduk itu memang kusuk rambutnya apa. Kalau perempuan ada keringanan, bahkan perempuan boleh nanti jilbabnya saja. Boleh, nanti ada hadisnya. Asalkan ibu sudah berwuduk dulu. Nanti ibu boleh di atas rambutnya aja, di atas kepalanya aja dibeginikan. Sama dengan kaki nanti. Itu makanya perintah rambut itu wamsahu, kaki juga boleh wamsahu. Kaki boleh disapu seperti rambut. Itu makanya kaki nanti boleh tidak buka sepatu. Ibu berwuduk boleh bersepatu, nanti usap sepatunya saja. Seperti rambut juga begitu, boleh diusap di atasnya. Tapi dengan kesyarat dan ketentuan. Nanti ada. Nah, kalau ibu-ibu, kalau berat cukup tarik rambutnya sedikit, beginikan saja juga boleh. Ya, karena menyapu kepala itu memang ada banyak pilihan. Tapi yang Nabi contohkan tadi begitu tuh. Kan kita bicara ini sempurna. Kalau minimal sudah ikut saja Al-Maidah ayat 6 selesai. Kalau minimal selesai itu Al-Maidah ayat 6 saja, tidak perlu ditafsirkan. Ambil air, basuh muka, basuh tangan sekali-sekali saja. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, gosok rambut stek tu, gosok kaki, pakai leh, duduk leh, salat leh, selesai. Ya, tapi kita kan ingin yang maksimal begitu tuh. Jadi berwuduk itu memang buka peci itu Pak, kalau bisa. Ya. Itu kenapa sebenarnya wuduk yang paling baik itu di rumah, dan itu kenapa Nabi tidak pernah wuduk di masjid, Pak Ibu, kecuali membatal di masjid. Nabi selalu berwuduk dari rumah. Karena Nabi ingin pergi ke masjid dalam keadaan suci. Itu kenapa Nabi katakan bila kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Itu artinya apa? Nabi sudah dalam keadaan suci itu masuk masjid. Itu kenapa hadis Aisyah, Nabi setiap selesai berwuduk mencium istrinya, lalu belum berangkat ke masjid dan tidak mengulang wuduknya. Itu artinya Nabi kan berwuduknya di rumah tuh. Maka Bapak Ibu biasakan kalau pergi ke masjid berwuduknya di rumah. Jangan di masjid berwuduknya di rumah. Kalau batal di jalan baru ke masjid, baru di tempat wuduk masjid. Afdal wuduk itu di rumah. Kenapa di rumah? Bapak Ibu kalau wuduk di rumah buka baju tu. Kenapa? Karena adik kan kalau batas minimal kan siku. Ada namanya ghuran muhajalin, dia basuh sampai ke ketiaknya. Bapak Ibu kalau basuh kaki kalau bisa sampai ke lututnya. Kalau di masjid kan tidak mungkin tuh sampai kemari. Makanya Bapak Ibu kalau wuduk tuh kalau bisa pakai pakaian dalam tuh pakai boxen saya. Pakai anak baju sungguh basuhnya memang sempurna sampai ke ketiak-ketiak. Terutama siang zuhur Pak, zuhur ku pakai ringik badan berbaut nak. Maka perlu ketiak ni dibasuh ni Pak, buka baju tu. Itu disebut ghuran muhajalin tadi itu. Orang wajahnya akan ceria, akan cerah nanti di akhirat karena dia berwuduk melebihi batas yang diperintahkan Allah. Allah basuh kaki, Allah suruh basuh tangan sampai siku, dia sampai ke ketiak. Allah suruh basuh kaki sampai ke mata kaki, dia basuh sampai lututnya. Allah suruh sapu sebagian kepala, dia basahkan semua rambutnya. Itu namanya ghuran muhajalin. Dan itu kalau bisa, kalau itu sempurna itu di rumah kita berwuduknya, baru bisa begitu. Kalau di masjid tidak mungkin. Ya. Nah, tapi begitu cara membasuh rambut yang dicontohkan Nabi. Summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi uzunai wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunaihi. Ketika Nabi membasuh kepalanya tadi, Nabi langsung memasukkan jarinya ke telinganya, telunjuk ke lubang telinga, ibu jari ke belakang telinga, Nabi tarik. Jadi Nabi diceritakan
kalau membasuh telinga itu sama dengan membasuh rambut, sama dengan menyapu rambut. Jadi rambut ditarik, lalu tarik lagi ke depan, nah baru telinga. Jadi tidak diambil pula air. Nanti ada hadis yang memang ada pola lain, tapi ini satu pola. Jadi ketika menyapu kepala ini, Nabi tarik dan telinga langsung. Ini yang ujung telunjuk ke sini, dan ini ke sini, ke belakang. Jadi tarikannya searah jarum jam, begini. Jadi wuduk membasuh telinga itu tidak boleh tu loh, ibu. Ya, ada anak-anak bapak wuduk, itu telunjuk masuk ke dalam, dia memasukkan ke semua lipatan-lipatan telinga. Dan ibu jari ini ke bagian belakang, setelah tarik ke depan. Jadi begini cara. Seperti guru-guru zaman siswa kalau berang ke anak murid kan nyepilin telinga nak. Enggak. Zaman dulu guru-guru pak kalau nak mengerti ya nak, kalau tak donen dapet pelajaran kalau nyepilin telinga. Jadi memilin telinga tu Pak Ibu, memilin searah jarum jam tu, itu mengaktifkan saraf otak. Itu makanya anak yang mada, yang tangkal, yang tak mengerti itu dipilin telinganya, terbuka klep otaknya tu, tapi menangkupnya mereka sudah tahu. Begitu orang dulu tu mengajar situ Pak. Dengan ilmu orang tu marah dulu. Marah tu tak dengan nafsu, marahnya dengan ilmu. Orang yang rajin berwuduk begini ni Pak Ibu, ini tak jarang-jarang stroke. Kerana saraf telinganya langsung ditarik, diaktifkan tu Pak. Coba Pak begini telinga Bapak tu, terasa kesininya agak apa itu? Ya, longgar terasa di bagian ini saraf-saraf di sini. Coba bayangkan kalau 3 kali sehari, sekali wuduk, kali 15 kali telinga kita ditarik tu begini Pak. Memang ditarik, sampai ke dalam begini. Jadi kini kok anak-anak kini makok mada-mada tak boleh bang menarik telinganya ni. Dulu biasa seorang menarik telinga Pak, dapet dang lah caknya. Biasa guru matematik rajin dulu tu memilih telinga tu Pak. Dia matematik kan payah pelajarannya Pak, dan dapet ane tak dapet nyepilin telinga tu. Ndak dapet dang lah caknya. Coba Bapak Ibu rasakan nanti kalau wudu Bapak Ibu, praktekkan yang dicontohkan Nabi ni setelah membasuh kepala ni, atau memang kalau dikhususkan tak apa-apa juga, setelah kepala ambil air, tarik masukkan ke sini, ini ke belakang, tarik sampai ke depan ni, putar. Itu salah satu mengaktifkan saraf otak. Memang yang dilakukan Nabi itu semuanya wahyu kebaikan. Tapi bisa jadi nanti Bapak Ibu kalau membasuh wajah sampai telinga langsung. Jadi basuh wajah, langsung telinga dibasuh ke bawah. Karena ada yang berpendapat telinga ni bagian wajah. Karena definisi wajah, apa itu definisi wajah? Semua bagian yang tampak dari depan ni. Ibu kalau dicari orang di muka yang tampak, semua yang tampak dari depan tu wajah termasuk telinga. Maka telinga sama dengan membasuh wajah. Karena dianggap ini wajah. Dan ingat Bu ya, kalau membasuh wajah itu Ibu hati-hati, bibir Ibu itu wajah. Bibir Ibu bagian luar ni, ini wajah. Kan tampak tak? Maka Ibu pakai lipstik kan? Kan dia nampak tu. Kan Ibu dah pernah pakai lipstik, sudah pakai lipstik tu? Enggak kan? Ibu kalau pakai lipstik pasti enak. Karena ini wajah. Karena itu ibu-ibu kalau pakai lipstik, tolong lipstiknya dibuka waktu berwuduk. Karena lipstik itu waterproof, anti air. Jadi ibu pas sudah pasang lipstik kan tuh berwuduk, nggak sah wuduknya itu Pak, ibu. Ini bagian wajah. Yang pakai lipstik wajib dibuka karena nggak sah nanti wuduknya. Termasuk make up. Karena make up itu waterproof, anti air tu. Karena make up itu pakai pondasi. Pondasi itu anti air tu. Dia tidak sampai ke kulit, tidak sampai ke pori anti air tu. Nah, apalagi ni anak daru mana purai nak. Itu waktu baralik tu Ibu.
Itu anak daro tu kadang zuhur dari sembahyang tidak tu. Oh, kadang-kadang anak daro tu Pak Ibu curiga dari sebelum zuhur tagak di pentas lah, dah sudah lah sampai asar. Mana sembahyang tu? Kalau ingin kayaknya buka make up dulu, uduk dek, buka suntiang tu. Ya tu. Yo beku memasangnya mahal balik ustaz. Ya dah bahan. Kalau ada piti tak usah pakai make up lah. Asli sampai sore lah. Jadi begitu. Ini baru sampai hadis ya dari Abdullah bin Umar ya tentang menyapu kepala. Silakan dulu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pertama, tempat wudhu Pak. Di dalam kita di kamar mandi kan ada WC. Katanya kita nggak boleh berwudhu sekitar yang ada WC gitu Pak ya. Klosetnya itu Pak ya. Yang kedua, tempat duduk kita itu Pak ada 2 tipe Pak. Ada tipe berdiri, ada tipe duduk. Nah, ini ada paham nih Pak, ini harus duduk katanya. Disediakan tempat duduk, jadi kerannya rendah. Wah. Ya, yang pertama tentang berwuduk di tempat kita itu ada kamar mandi yang klosetnya. Sebenarnya kalau kamar mandi umum, ya kalau itu WC umum, memang saya menyarankan tidak. Jangan di situ. Kenapa? Karena orang pipis itu kan tidak tertentu, tidak bisa dideteksi di mana dan apakah disiramnya atau tidak. Itu alasannya kenapa ibu bapak kalau masuk kamar mandi pakai sandal supaya tidak menginjak najis. Pakai sandal. Saya sarankan kalau wudhu di tempat wudhu, jangan di tempat buang air itu. Karena di sana kita tidak bisa menjamin sterilnya dari najis. Termasuk Pak, saya itu termasuk yang tidak setuju. Waktu kita keluar wudhu itu kan ada dibikin kolam. Di beberapa masjid Pak ada air genangan air. Ya. Kalau airnya tidak mengalir, itu berpotensi bernajis. Karena boleh jadi orang tak sudah berwuduk menginjak itu, sudah dari kamar mandinya, sudah dari sampai klosetnya, dia langsung menginjak air itu. Berarti air itulah sudah bernajis. Nanti diinjak pula oleh orang yang sedang berwuduk, lah kan najis lahnya. Kalau mau juga ada air, kan tujuannya supaya bersih masuk masjid, kan gitu pikiran pengurus tuh. Air itu mengalir. Kalau mengalir tidak apa-apa. Tapi kalau air tergenang, jangan. Karena dari kloset tadi kan banyak ragam orang tadi itu. Cara orang buang air kan tidak ada yang standar. Rata-rata kan tidak banyak yang standar Pak. Bahkan tidak sedikit orang tuh Pak, ya buang air itu tidak disiram kan. Nanti kita injak pula. Saran saya jangan di situ berwuduknya. Kalau kamar mandi kita di rumah kan kita tahu. Yang makai kan kita sendiri. Dan kita kan kalau kamar mandi kita tidak mungkinlah tidak dibersihkan, tidak disiram habis buang air itu. Kalau di kamar mandi kita boleh Pak, walaupun tuh kloset ada di situ, tidak apa-apa. Ya. Di tempat umum saya sarankan tidak. Khawatir nanti itu kita bernajis. Kalau Bapak Ibu mau juga disiram lantai itu semua dulu. Termasuk lantai keluar itu disiram dulu. Karena boleh jadi di lantai dalamnya Ibu siram, di luar tadi Ibu sudah wuduk lalu injak-injak najis. Itu makanya kalau di tempat-tempat umum berwuduk pakailah sandal. Ya kalau sandal Pak, sandal kumuh dibuat. Kalau bisa sandal tengkelek ke dalam tu. Jangan sandal awak dari luar lo, kau kumuh masa jikdinya. Disediakan di setiap tempat wuduk tu sandal tengkelek. Kalau tengkelek kan ada ciluk orang, ada ciluk ada lakak-lakak nampak tetangga orang menciluk tengkelek. Ya. Kalau sandal tengkelek itu kan aman. Jadi dia masuk ke sana berwuduk pakai tengkelek, keluar pakai tengkelek lah balik. Tengkelek letak di luar. Tapi kan 1000 tengkelek ke disediakan kan susah ya betul tu. Makanya saya sarankan jangan di kloset tu berwuduknya kalau di tempat umum. Wuduknya di tempat wuduk sajalah. Dan memang Bapak Ibu, memang ini harus ekstra hati-hati ini. Tempat area lewat itu memang harus disterilkan.
Khawatirnya nanti orang yang dari kloset itu dia tidak menyiram kakinya dan nginjak, dia nginjak itu pula tuh. Makanya saya lebih aman kalau di tempat keluar kloset itu, dekat tempat kita menginjakkan keluar pintu itu, di situ lagi air, supaya yang berhasil kakinya di situ. Jadinya menginjak keluar sampai orang wuduk lah berhasil aja. Ya, tapi sebenarnya kan kalau orang mengikuti aturan agama, dia istinja, dia sucikan, tak mungkin dia bawa najis keluar. Cuma kan orang tak semuanya paham agama. Nah, persoalannya kita paham, dia tak paham. Nah, jadi kita yang paham jadi masalah. Apalagi di masjid-masjid kan kita tak bisa membatasi WC itu untuk jamaah. Kan misalnya di orang-orang numpang, enak, orang-orang yang sengaja pergi situ buang air saja. Nah, itu yang jadi masalah banyak. Makanya Pak, di beberapa masjid saya temukan itu ada kloset khusus untuk orang-orang yang singgah. Jadi tempat itu dikunci, hanya dibuka ketika untuk waktu salat. Tempat wuduk dan ada. Tapi untuk orang luar disediakan di luar satu. Ya. Itu lebih aman Pak. Lebih aman yang begitu itu. Nah, yang kedua, ada tempat duduk, kita kasih tempat duduk Pak. Ya tidak apa-apa. Mau berdiri mau duduk tidak ada masalah. Kan yang pokok cara wuduknya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Sebenarnya kalau duduk itu bagi bapak ibu yang payah tagak, bobot badannya barik, lebih rancak supaya wuduknya bisa lebih lambat, lebih sempurna. Bagus ada tempat duduk tu Pak. Cara membasuh kakinya pun bisa sempurna kalau duduk, bisa diangkat kaki itu agak tinggi. Tapi kalau bapak ibu badannya barik, ya tagak loyong-loyong, mereka membasuh kaki itu kan payah tu Pak. Kadang bangkit saya kaki seketik tu meletak saya di keran tu kaki dia, tidak gosok-gosok lah. Duduk tu bagus Pak. Kan apa nama tu, idenya dibuat tempat wuduk itu kan supaya orang berwuduk tu agak santai. Kan kalau duduk berwuduk kan santai berwuduk itu. Kau tagak kan sifat-sifat saya ianya Pak. Nah, itu idenya tu supaya orang kau sempurna wuduknya dengan duduk itu. Maka disediakan tempat duduk. Cuma kadang-kadang desainnya ndak pula standar, sehingga susah lu duduk tu jadinya. Ya keran rendah Pak. Lu beda sampai duduk. Itulah payah awak ke mana naku ke bawah adanya. Kalau duduk tu lagi kerannya agak tinggi. Nah, tu baru standar kalau kita duduk. Sehingga seperti tadi membasuh tangan tu mulai dari jari bisa ke siku. Nah, begitu Pak. Silakan Ibu. Kami sangat khawatir mengenai telapak kaki Pak, karena yang kotor itu telapak kaki kami perempuan misalnya bolak-balik di dapur saja kaki itu sudah menjadi hitam itu. Apa bukan yang telapak itu juga harus dibersihkan betul? Ya kalau kaki Ibu hitam, tanah-tanah tu Ibu tidak bernajis itu Bu, tidak kotor namanya itu. Misalnya Ibu kaki Ibu kena tanah tu dah tapak kaki Ibu sudah nginjak tanah. Ibu buat salat Ibu tidak kotor namanya itu. Ibu bersih itu. Yang kotor tu Ibu bernajis. Ibu sudah berwuduk, tu Ibu pergi ke masjid tidak berterompa lo, Ibu pijak kasih, Ibu pijak tanah tu Ibu sembahyang boleh. Suci namanya. Ibu injak kotoran baru Ibu najis namanya. Jadi tidak ada masalah telapak kaki itu Ibu. Ya. Cuma awak kalau masa salat di masjid bakarpet modeko, kaki wa hitam pas beko tagak kaki itu telapak kaki uka duduk air kan orang kan tak nyaman menjadi di belakang loh. Itu saja. Dulu kan Nabi Masjid Nabawi itu kan tak pakai keramik. Lantai kasih. Bukan hanya kaki yang berkasih-kasih ketika sembahyang pe Ibu. Yo kanyang-kanyang pun berkasih ketika sembahyang tu. Karena Nabi tidak seperti awak, sahabat tidak seperti awak, tidak buat sajadah lebih. Sajadah kan baru rumah. Dulu Nabi sahabat pergi ke masjid, pergi mana? Tutup aurat pergi masjid lain. Sujud dah di tanah, tu saya dah kasih, dah saya. Jangan perlu bayangkan Masjid Nabawi ketika dibangun masa Nabi itu berkeramik, tidak. Kasih saya tu makanya Nabi berkatakan kepada sahabat, bila engkau sujud, lalu ada pasir dan tanah menempel di keningmu, jangan pernah kalian mengusapnya. Biarkan dia jatuh sendiri kerana rahmat Allah sedang menghampiri kalian. Jadi sahabat dan Nabi itu kalau sujud Pak, itu tanah
pas kasih itu menempel di kaning mereka, sehingga Nabi larang, jangan kalian hapuskan awak kan gitu kan, gitu ya. Karena Nabi jangan, biar dia jatuh. Itu rahmat Allah. Karena sujud yang paling khusyuk itu di atas tanah. Makanya definisi sujud wada'ul jabhah 'alal ard, meletakkan kening di tanah, itu definisi sujud. Sujud yang paling khusyuk itu kalau kening kita langsung menyentuh tanah. Jadi ibu, kalau kaki ibu, telapak kaki ibu sudah bu berwuduk, lepas ibu ke masjid zaman sisu orang kena terompah lah pak. Ambo tak kena nenek ambo lu tak pandai terompah lah pak ibu. Pakai ke masjid kaki ayam saja. Sudah wuduknya pakai kaki ayam saja, salat tak apa-apa juga tu pakai masjid terpencak tanah tak apa. Tanah kan tak najis. Nah cuma kalau dalam kondisi sekarang tentu tak mungkin cara begitu. Ya, kan kau kasih kan pijak-pijak karpet beko, jajak kaki tanah-tanah situ. Orang mencari ibu, mali orang cari ibu lagi gitu. Ya, itu kan perkembangan masa kita ikuti. Nah, tapi memang prinsip wuduk itu basah. Basahnya yang pokok. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya ada yang ke sawah, ke ladang, atau yang ke sawah, itu kan kaki itu tanah-tanah tuh. Ada serawasa sampiang di kampung bos, sampiang itu pakaian yang dipakai ketika mencangku, membajak, enak. Itu tidak usah dibasuh pak. Berwudu apa? Pokoknya basahkan muka, basahkan tangan, basahkan kaki. Salat dengan baju yang berlumpur tuh, dengan pakaian yang berlumpur tuh. Salat dengan itu. Tak perlu diganti tu serawah tu. Selama tak ada najis di situ. Kalau tanah ada lumpur kan tak najis, bahkan alat pensuci malah itu. Boleh. Tak ada syaratnya itu harus hilang tanah yang menempel di badan kita. Tak, yang harus hilang tu najis. Najis yo. Yang tak najis tak apa-apa. Cuman kan indahnya saja yang tidak kalau begitu. Kita kan dalam beragama, dalam beribadah tak selalu harus boleh, tak boleh. Harus mana yang lebih indah. Ya. Saya ini bisa tak pakai kaos oblong ceramah ibu? Boleh tak? Boleh. Pakai kaos oblong ibu ceramah ibu, pakai serwayam. Ya. Pakai ibu sampai lutut saja. Tu ibu pakai kaos oblong, ibu ceramah, boleh tak? Boleh. Kan tak ada salah. Apa yang salah? Saya nutup aurat. Tapi tak indah. Adabnya kurang. Orang tak nyaman lihat kita. Kalau orang tak nyaman melihat kita namanya mungkar. Dan Allah melarang kita berbuat mungkar. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ma'ruf begini, pakai batik. Itu ma'ruf, atau pakai koko, itu ma'ruf. Sopan. Jadi ibadah tidak selalu soal boleh tidak boleh, ada soal adab. Dan adab itu nilainya tinggi. Ya, nilainya tinggi. Justru kalau di kampung Ibu khutbah Jumat dan cuba-cuba pakai sarawak panjang, Pak. Ngeturunan orang mereka tu kan sarung. Tak boleh pakai sarawak panjang naik ke mimbar dulu pak. Pakai sarung. Sampai kini masih. Karena tak indah pakai sarawak naik tu. Ya, pakai sarawak tu tak indah bagi orang di sana. Yang indah tu sarung. Tak sopan tagak di mimbar tu pakai sarawak panjang dulu. Itu menurut mereka. Ya sudah tu ma'ruf sedang ukur tu jangan dilawan. Menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan orang banyak namanya mungkar. Oh heboh orang nanti. Tak boleh. Ginilah. Sunnah Nabi kalau makan mbak ibu lutut naik kata cik nak. Nabi kalau makan pak batagak lutut cik. Awak kalau makan bersama orang meralik duduk sama-sama pak. Ndak baselo makan nak. Orang baselo sadonya pak tagak lutut cik panjang jadi orang kapak meko tu mah. Pasti apa disapu orang pak sopan lah sedek. Dak duduk orang. Apa aja menjawabnya lai. Yang baca hadis Nabi ciko semayang ko duduknya ko sunnahnya ko modeko. Dak terima orang tu pak. Apa sampaikan pun matan hadis orang tak terima tu. Kenapa? Karena ada yang ma'ruf. Kan duduk bersila tak diharamkan. Ada tak hadis yang melarang duduk bersila?
Enggak. Soal format duduk tergantung kebiasaan. Nabi memilih duduknya kakinya naik ke atas. Kalau kita memilih bersila, yang ma'ruf ikuti. Jadi managaan lutui di tengah orang sebaselo tu mungkar kerajaan nama tu. Memang Nabi begitu. Mengganji ko tak boleh pe ibu, mengganji ko mungkar kerajaan nama tu. Kalau bicara hukum boleh. Oh sunnah iya, tapi itu tidak ma'ruf di tengah orang banyak. Selama yang dianggap ma'ruf itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kecuali minuman khamar dianggap ma'ruf tu menganggap yang tidak minum mungkar tu salah itu. Tapi kalau soal duduk di awakku yang sopan baselo. Ya toh? Silakan Pak. Yang saya tanyakan ini masalah pelaksanaan wudhu dan sholat. Setiap kita barangkali mungkin berpengalaman, kita mengadakan suatu urusan dinas, barangkali urusan yang lain, kita kan bisa berurusan dengan orang kafir umumnya. Nah, dalam urusan ini dia kan sudah nyata dia kafir nih, Ustaz. Tetapi dalam suatu perusahaan tersebut dia menyediakan tempat salat dan tempat wudhu. Pas pada saat itu waktu salat masuk, masjid jauh. Ini tempat orang kafir nih. Mau tidak mau tentu kita salat di sana, Ustaz. Apakah wudhu kita, salat kita sah? Padahal kan tempat itu tempat orang kafir, bukan orang mukmin. Ya, makasih Ustaz. Ya begini Pak, yang dilarang Nabi itu jangan kamu makan dan minum menggunakan bejananya Yahudi dan Nasrani. Makan dan minum yang dilarang Pak. Makan minum di tempat dia, menggunakan bejana dia atau memakan masakan dia. Tidak boleh. Nabi pernah berwudu di bejananya orang musyrik. Jadi ada bejana tempat penampungan air. Dulu kan air ko ditampung jawab dulu cembe lah dia. Itu miliknya orang musyrik. Maka Nabi berwudu, tidak apa-apa. Boleh. Jadi kan mereka pakai tank air. Sudah. Kan air kan kadang dari PDAM lewat keran. Sudah, tidak apa-apa. Berwudu boleh. Salat di tempat mereka tidak apa-apa. Selama tempat itu suci dari najis. Kecuali nyo punya anjing di rumah tu anjing berkeliaran. Kan ada orang-orang non-muslim tu Pak, anjing ko dalam rumah. Lalu sama mereka anjing tu Pak. Ya, duduk di meja makan mereka anjing tu bagai Pak. Kalau begitu rumahnya jangan Pak. Jangan. Udah dipastikan dijilat semua di rumah tu. Sudah pasti itu. Tapi kalau dia tidak begitu ya steril yang kita pakai. Nah, tidak apa-apa. Ya. Boleh Pak. Berwuduk pun tidak apa-apa di tempat mereka. Nabi pernah berwuduk menggunakan bejananya perempuan musyrik. Boleh. Selama airnya suci. Kecuali airnya yang bernajis tidak boleh. Tempatnya selama suci juga boleh. Tidak ada masalah. Nah begitulah dulu Ibu ya. Ini masih banyak hadis-hadis tentang wudhu. Ini nanti kita bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.